Cuman biasanya di pasca produksi itu benar-benar jadi bengkel, semua tukang ngerapihin. Nah itu tuh apesnya pasca produksi. Oke, sekarang kita mau bahas masalah proses produksi. Jadi dari gimana sih kita bisa bikin sebuah karya, nah itu ternyata ada prosesnya. Ya. Yang umum, yang teori di beredar di mana-mana kan ada praproduksi. Pra itu kan lebih kepada persiapan, terus langsung produksinya, misalnya syuting, ada juga namanya pasca produksi atau post produksi. Coba misalnya kayak praproduksi itu yang harus disiapin apa aja sebelumnya ya. Pokoknya harus sehat dulu deh. Sehat, iya. Sarapan lah. Jadi nanti tulis ide dulu, skrip, terus apa namanya? Kopi. Kopi jangan pakai gula, Pak. Karena kalau kopi pakai gula dia unsur kafeinnya nanti akan apa? Enggak jelas itu. Bahas kopi apa bahasa? Praproduksi itu kayak persiapannya ya toh. Jadi kalau kita ngomongin praproduksi ya lebih ke benar-benar persiapan aja gitu kan. Pra itu kan sebelum. Iya, sebelum persiapan dulu, idenya dulu ya kan. Idenya nih kita mau bikin apa dulu nih? Ya kan? Apa mau bikin film pendek, panjang, apa setengah pendek, setengah panjang gitu bisa gitu apapun gitu. Mau bikin iklan kek buat produk yang kita punya, promoin sesuatu gitu. Harus ada tetap harus ada ide dasarnya dulu. Udah itu ide dasar baru kita tulis, entah sinopsis kah, entah draft storyline, kita bilangnya draft storyline ya. Atau kalau mau bikin iklan kayak atau film yang kalau bisa gambar bagus lagi, kita bikin storyboard segala macem gitu. Tapi yang pasti ide dasarnya udah ada. Terus kita siap untuk nulis skrip atau naskahnya gitu. Ya emang tetap harus ada penulisan sih, walaupun kasar tuh tetap ditulis karena nggak bisa semuanya cuman ada di kepala kita. Ya kan, tetap harus ditulis. Ini kita mau ngapain, mau bikin apaan. Ya macam-macam. Di dalamnya ada pemilihan pemain ya, casting, talent, lokasi, hunting ya kan, perlu reki segala macam, reki itu survei ya, survei lokasi, hunting perizinan kalau itu memang dibutuhkan ya kan, terus budget atau dana gitu yang dibutuhkan ya kan, karena kita mesti siapin dulu tuh berapapun kita mesti siapin. Oke, berarti habis praproduksinya udah siap. Tuh, berarti kita proses berikutnya yaitu produksinya itu kan. Nah kalau itu udah siap segala macem, nah kita tentuin nih kita syuting di outdoor sekian hari gitu kan, di indoor sekian hari gitu. Syuting itu berarti dari mulai callingan produksi pemain ya? Ya mulai dari callingan pemain lah gitu kan. Itu ada hubungannya sama timeline tuh. Timeline. Oh iya. Timeline produksi segala macam. Schedule. Ya gitu. Terus setelah produksi ini udah rapi. Oke, udah selesai. Mulai produksi masuk bagus, udah sesuai sama skrip. Jangan lupa tuh ketika syuting harus ada skrip atau naskah atau storyline atau storyboard di tangan. Buat patokan. Karena yang udah kita sebutnya shortlist lah gitu ya. Itu yang wajib lah sutradara atau produser pegang itu gitu tuh Mas Rido. Untuk ngecek, kita cross check terus tuh, wah yang ini sini ini udah, sini ini belum, cross check. Udah selesai semua pengambilan gambar baru masuk pasca produksi atau editing atau post production. Pasca itu setelah ya, jadi ada pra sebelum produksi, terus pasca setelah kita produksi. Apa yang harus dilakukan setelah pasca? Di pasca itu apa aja? Di pasca produksi pertama kita orang lama tuh pasca sih? Pasca. Tulisannya pasca. Iya. Oke. Tulisannya ya pasca produksi. Paskas. Pasukan kata kalau Lanjut dari mulai apa tuh? Pemindahan data, manajemen syuting. Ya, pertama manajemen file biasanya sebelum, kalau dulu bahasanya ada digitizing. Digitizing maksudnya kita memindahkan data tuh ya dari kaset atau card kalau zaman sekarang ya kan ke komputer.
mendigitize data gitu. Yang mindahin itu biasanya si loader tuh namanya. Loading, capture ya kan, meloading. Loader. Loader biasa atau asisten editor gitu ya ada. Jadi dipindahin, didigitize atau di capture. Sekarang bahasanya di capture di software editing tuh ada gitu. Capture. Iya, capture sesuai dengan shortlist yang udah ada di praproduksi tadi. Dari praproduksi tadi, diproduksi, dicatat segala macem, shortlistnya kan ada biasanya kode-kodenya kayak NG, not good. Itu pilihan gambar yang bagus, good, segala macem lah. Nanti dibahas tuh detailnya di part skenario dan shortlist segala macem produksi ya kan. Nanti setelah masuk digitizing semua file udah dirapihin, kita harus siapin tuh manajemen folder yang bener kalau zaman sekarang. Kebanyakan masalahnya di situ tuh ya kan. Nanti kita bahas jadi tinggal ya. Jadi artinya di pasca produksi ini proses kalau ibaratnya koki udah siap nih bahan-bahan sayur-sayuran, si pasca produksi tinggal masak kali ya. Betul. Betul. Jadi kita tinggal ramu semua hasil syuting ini sesuai dengan praproduksi tadi, skripnya kayak apa segala macam. Nah, dijahit lah sama teman-teman dari post production. Jadi pokoknya dalam proses pembuatan sebuah karya itu ada pro produksi maksudnya, dan yang terakhir pasca produksi yang finalnya sebenarnya adanya di pasca produksi nih, ujung tombaknya. Jadi percuma juga kalau praproduksinya rapi, produksinya rapi, begitu pasca ngawur tadi manajemen folder nggak jelas. Sebenarnya sih semua saling terkait ya, pro. Cuman biasanya di pasca produksi itu benar-benar jadi bengkel, semua tukang ngerapihin. Nah itu tuh apesnya pasca produksi. Jadi kesalahan-kesalahan, bukan kesalahan ya mungkin lah, kekurangan lah. Iya karena kan di produksi tuh nggak semuanya perfect seperti yang kita mau kadang kan. Ibaratnya gini, kalau kita analogiin sama kayak koki lah. Koki itu bikin nasi goreng tetap harus enak, bener nggak mas? Mau bahannya bawangnya nggak perfect, mau cabenya udah keriput udah 3 hari 4 hari, gimana caranya mendekati busuk, tetap aja dia harus bikin nasi goreng enak. Nggak mungkin bang bawangnya cuma dapat 2 nih, ibaratnya syutingnya cuma 2, harusnya 3 cuma dapat 2 nih. SMK kuliner apa SMK kuliner ini? Itu kan ini perumpamaan maksudnya mas. Sebetulnya yang kan ada pasca produksi, ada post pro ya. Post pro itu pasca produksi. Pasca produksi. Habis itu ada prosesnya. Pembayaran. Itu yang bener. Luar dari itu. Curhat dari karya. Curhat. Dari klien yang belum bayar. Curhat. Jadi dari karya itu kita dihargai dengan. Saya bukan maksud saya itu tadi. Oh iya. Saya juga ngerti. Rekeningnya bela.